Kejaksaan Negeri Kejari Serang menghentikan penuntutan hukum terhadap Yosmaida Sophia Saldina, mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Untirta yang menjadi tersangka kasus kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice Senin 6 Oktober 2025. Diketahui Yosmaida berstatus tersangka dalam kasus kecelakaan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Serang pada tanggal 22 April 2025. Saat itu, motor yang dikendarai Yosmaida bersenggolan dengan kendaraan Hasanuddin hingga mengakibatkan korban mengalami luka berat di bagian kepala. Upaya damai di kepolisian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Keluarga korban menolak tawaran bantuan senilai 1 juta rupiah dari Yosmaida karena biaya perawatan mencapai puluhan juta rupiah. Kepala Kejari Serang, Ingpunia Atmaja mengatakan penghentian perkara tersebut ditandai dengan penerbitan surat keterangan penghentian penuntutan SKP 2 setelah tercapainya kesepakatan damai antara tersangka dan korban. Menurutnya setelah semua persyaratan terpenuhi, sudah ada perdamaian dan saling memaafkan, PK akan mengajukan kepada pimpinan setelah disetujui Jampidum, lalu diterbitkan SKP 2 sebagai tanda perkara selesai. Ia menjelaskan proses perdamaian itu telah melalui musyawarah dan mendapatkan persetujuan dari Kejaksaan Tinggi Banten hingga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum. SKP 2 dapat dicabut dan proses hukum dilanjutkan apabila tersangka tidak melaksanakan sanksi sosial yang telah disepakati. Kita di rumah restoratif justice, kita kumpul semua, kita bermusyawarah terkait dengan perkaranya ini. Dan ketika semua persyaratan terpenuhi, artinya sudah ada perdamaian, sudah saling memaafkan, maka selanjutnya kami akan mengajukan pada pimpinan kejaksaan. Pimpinan kejaksaan ini kepada Pak Kajati meneruskan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Jakarta. Sementara itu, Yosmaida Sophia Saldina mengatakan ia sangat berterima kasih kepada korban karena telah memilih jalan damai. Menurutnya saat ini ia ditetapkan sebagai tersangka pada perkara tersebut. Ia sangat syok lantaran usianya yang masih terbilang muda dan masih harus menjalani kuliah. Dan semua pihak yang terlibat mau di kampus saya sendiri, kepada Pak Dekan dan jajarannya terima kasih banyak, orang tua, teman-teman, anak-anak IPM, DPM, semua masyarakat yang peduli akan kasus ini, ucapin terima kasih. Cukup sih. Terus kemarin pasca ditetapkan sebagai tersangka, psikisnya nggak tertekan nggak sih kemarin? Mungkin ada beberapa ya, cuma kan hidup harus tetap terus berjalan ya, jadi kita nggak bisa stuck di situ-situ aja, jadi ya. Diketahui sebagai bagian dari kesepakatan, Yosmaida diwajibkan menjalankan sanksi sosial berupa mengajar sukarela di pendidikan anak usia dini PAUD di Kota Serang 2 kali seminggu selama 1 bulan. Selain itu, Yosmaida memberikan uang perdamaian sebesar 5 juta rupiah kepada korban. Muhammad Imron, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.